Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Tante Remita ucapkan dari sini ya. Semuanya sudah bangun di hari yang cerah ini. Yuk kita berdoa dulu. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah membangunkan kita di pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya ya, tutup matanya. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur sepanjang malam tadi Tuhan sudah menjaga kami. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersukacita dalam puji-pujian kami bersama teman-teman yang lain, walaupun hanya lewat YouTube saja. Berkati kami semua dan kami tahu Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang semuanya pasti sudah mandi, pasti sudah segar, pasti sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri, temani Tante Remita ya, berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan sepanjang hari, dari terbit matahari sampai terbenam ya. Semuanya menyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semangat! Dari terbit matahari sampai kapan? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semuanya, puji Tuhan, puji
Yang semangat yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya menyanyi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk yang keras lagi yuk. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hebat. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenam. Sekarang Tante Remita mau ngajak semua yang masih lemes, yang masih duduk, ayo semuanya berdiri, kita mau nyanyi. Mari kita puji Tuhan. Semuanya semangat ya. Ikutin Tante Remita kalau nggak bisa gerak ya. Siap semua? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Lagi-lagi. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Capek ya? Enggak, buat Tuhan enggak ada capek. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang hebat, yang hidup, yang berkuasa. Sebelum kita dengar cerita, ayo Tante Remita mau ajak semuanya berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, duduk yang manis. Kita angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Lipat tangannya sungguh-sungguh, kita mau undang Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat ya. Kali ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, kami berdoa hari ini supaya Tuhan menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kami bertambah sukacita kami mengenal Allah yang hebat. Lindungi kami Tuhan, supaya telinga kami, anggota tubuh kami, hati kami, pikiran kami bisa fokus dengar firman Tuhan. Kami bersyukur dan siap mendengarkan. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu cerita tentang Nabi Elisa. Hari ini tentang Nabi Elisa lagi ya. Judulnya adalah Nabi Elisa menolong bangsanya. Adik-adik, zaman itu bangsa Israel dimusuhi sama Raja Aram, bangsa Aram ya. Raja Aram di kemahnya mengumpulkan semua anak buahnya, prajuritnya. Dia bilang seperti ini, prajuritku, kita ini bangsa yang kuat. Kita bisa mengalahkan Israel. Karena kita punya kereta kuda dan punya prajurit-prajurit yang kuat. Kita akan mengalahkan Israel. Kita pasti bisa. Pasti bisa. Oke, siasatku adalah ini. Bangsa Israel suka lewat tempat ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kita akan mendirikan kemah di situ. Nanti kalau mereka lewat, kita akan serang dia. Dengan begitu, kita bisa mengalahkan mereka. Adik-adik, dia punya siasat yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi dia berpikir bahwa itu akan berhasil. Nah, satupun anak buahnya tidak ada yang membocorkannya adik-adik, sebab itu adalah siasat mereka. Tetapi mereka menunggu, kok bangsa Israel tidak lewat-lewat ya? Sudah lama tapi tidak lewat-lewat. Bangsa Aram menanti di kemahnya di lokasi-lokasi yang sering dilewati Israel. Adik-adik, Tuhan tahu apa yang direncanakan bangsa Aram. Tuhan memberitahukan apa yang mereka kerjakan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa mendengar suara Tuhan dan Nabi Elisa bilang sama Raja Israel, Raja, nanti jangan lewat daerah yang sering kita lewati karena di situ ada bangsa Aram sedang berkemah untuk mengacaukan kita, untuk mengalahkan kita. Jadi jangan lewat di situ ya. Nah, berkali-kali Nabi Elisa mengingatkan Raja Israel untuk tidak melewati daerah-daerah yang biasa mereka lewati karena di situ ada bangsa Aram. Nah, karena mereka tidak melewati daerah situ dan bangsa Aram ada di situ, mereka pasti tidak bisa mengalahkan Israel karena Israel tidak lewat situ. Israel lewat tempat-tempat lain, jalan-jalan yang lain. Lalu Raja Aram menjadi kecewa. Kenapa sudah bagus-bagus siasatku tetapi tidak berhasil? Siapa yang membocorkan? Dia tuduh prajuritnya. Pasti kalian ada yang membocorkan ya. Tetapi anak buahnya, prajuritnya bilang, kami tidak membocorkan Tuan. Cuma yang kami tahu, Nabi Elisa tahu siasat kita. Makanya mereka tidak melewati daerah-daerah yang biasa mereka lewati. Makanya kita dari kemarin-kemarin nunggu tidak ada orang Israel yang lewat. Adik-adik, Raja Aram menjadi marah dan dia memerintahkan satu pasukan besar untuk mendatangi Elisa. Dia mau menangkap Elisa ya, dia kesal sekali karena ketahuan. Ya adik-adik, dikirimlah Raja Aram satu pasukan yang besar, kereta kuda perang ya, dengan prajurit yang gagah berani gitu ya.
Lalu ketika mereka berangkat malam-malam ya, mereka mengepung kota Dotan. Kota Dotan ini tempat Elisa tinggal, adik-adik. Nah, mereka mengepung pada malam hari. Diam-diam. Nanti kita serang dia ya. Kalau kita sudah siap, kita serang dia. Nah, adik-adik, mereka sudah berjaga-jaga sepanjang malam. Satu pagi, hambanya, anak buahnya Nabi Elisa bangun. Dia keluar dari rumah, dari kemah. Waktu dia lihat, dia kaget adik-adik. Ada pasukan besar Raja Aram. Langsung dia masuk. Nabi Elisa, gawat ini, cilaka. Gimana ini? Kenapa? Kata Nabi Elisa. Celaka, bagaimana ada pasukan besar Raja Aram mengepung kota Dotan. Mereka mau menyerang kita pasti. Tetapi Nabi Elisa berkata, tenang. Lalu dia bilang gini, jangan takut sebab ada Tuhan yang menolong kita. Lalu Nabi Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata hambaku ini supaya dia tahu apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Nah, adik-adik, waktu Nabi Elisa berdoa, Tuhan membukakan mata hambanya. Nah, adik-adik lihat, ini hambanya dan ini Nabi Elisa. Nabi Elisa senyum ya, dia senyum. Hambanya terkejut. Ada pasukan malaikat dari sorga melingkupi kota Dotan, menjaga kota Dotan supaya pasukan besarnya Raja Aram ini tidak bisa mengalahkan. Dia terkaget. Pantas Nabi Elisa tidak takut karena dia tahu ada malaikat. Ya adik-adik, mereka ditutup bungkus sama pasukan malaikat dari sorga. Wah, luar biasa. Dan pasukan Raja Aram belum bisa menyerang ya saat itu karena belum waktunya mereka menyerang. Tetapi Nabi Elisa tidak takut. Lalu Nabi Elisa berdoa lagi. Tuhan, butakanlah orang-orang Aram itu. Amin. Nah, waktu dia bilang amin, orang-orang Aram pasukannya itu buta, tidak bisa melihat. Mereka tiba-tiba bingung, mereka nggak bisa melihat. Lalu Nabi Elisa datang. Bapak-bapak mau kemana? Baru dijawab ya sama prajurit Aram itu. Kami mau mencari Elisa di Dotan. Kami sudah siap mau menyerangnya. Lalu Nabi Elisa bilang, oh bukan di sini Pak. Tempatnya bukan di sini. Lalu di mana? Katanya prajurit itu ya, dalam keadaan buta mereka loh. Mereka bertanya. Lalu bilang Nabi Elisa, bukan, nanti saya kasih tahu, tapi Bapak ikut saya ya, nanti saya antarkan. Oh iya. Nah, pasukannya datang bergandeng tangan mereka adik-adik karena mereka buta, tidak bisa, mereka buta, tidak bisa melihat. Dituntunlah sama Nabi Elisa ke suatu kota, namanya kota Samaria. Kota Samaria di sini ini adalah kota di mana Raja Israel berada. Dan bangsa Israel lagi ada di kota Samaria. Nah, waktu sudah dibawa Nabi Elisa ke Samaria, Nabi Elisa berdoa, Tuhan bukakanlah mata prajurit ini. Begitu berdoa begitu dan amin, prajurit yang banyak itu terbuka matanya. Mereka bingung, loh kita ada di mana ini? Loh kita ada di Samaria. Astaga, kita ada di Samaria loh, kok bisa kita di sini? Adik-adik, mereka bingung karena mereka ada di kotanya bangsa Israel. Mereka bingung, perasaan kita tadi di Dotan, kok bisa kita ada di sini? Mereka bingung ya adik-adik. Nah, waktu itu Raja Israel tanya sama Nabi Elisa. Nabi Elisa, bagaimana? Kukalahkankah mereka? Kubunuhkah mereka? Bilang Nabi Elisa, jangan, tetapi siapkanlah mereka sebuah makanan yang enak, masaklah makanan-makanan yang lezat supaya mereka makan. Adik-adik, Aram adalah bangsa yang memusuhi Israel. Dan bangsa Aram itu berperang dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak melawan, tidak mengalahkan Aram. Tetapi malah mengasihi. Adik-adik, luar biasa Tuhan Yesus memberikan kita satu pelajaran bahwa kita tidak boleh melukai musuh
melukai orang yang membenci kita. Nah, adik-adik, waktu prajurit bangsa Aram melihat bahwa mereka di Samaria, mereka tidak dibunuh, mereka tidak dilukai, malah dikasih makan. Mereka makan. Bingung mereka. Sambil makan enak, waktu itu mereka kan lapar adik-adik. Sudah berjaga-jaga semalaman, mereka belum makan. Sampai di Samaria mereka dikasih makanan enak. Sejak itu bangsa Aram tidak mau lagi menyerang bangsa Israel. Karena mereka terheran-heran dengan kebaikan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kalian dihina, kalian diolok, kalian dilukai oleh orang-orang yang tidak suka sama kalian, kalian tidak boleh membalas. Tetapi kalian harus berdoa, bahkan kalian melakukan kebaikan kepada mereka. Ya? Nah, sampai di sini cerita Tante. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi setiap orang yang membenci kami. Tuhan, berkatilah selalu kami dan orang-orang yang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami dengan pasukan malaikat dari sorga, sehingga orang-orang jahat yang mau mengganggu kami, sudah Tuhan kalahkan dahulu. Kami ditutup bungkus Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kelas kecil, tengah, dan siang hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kami bersuka cita hari ini. Kami percaya Tuhan hadir walaupun lewat ibadah di YouTube channel saja. Kami rindu minggu depan kami bisa kembali bertemu, mendengarkan cerita yang luar biasa bersama teman-teman kami yang lain. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom.